Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fitri Rahayu. Saya Wulandria Fitriani. Kita dari kelas 12 IPA 3. Dalam video pembelajaran ini, pada pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas materi mengenai penerapan dwi fungsi ABRI. Lanjut aja ke pembahasannya. Konsep dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam negara, namun juga dalam bidang non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwi fungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun, pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwi fungsi ABRI ini, salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten perwira yang aktif. Sebanyak 1/5 dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD, di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat. Sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI. Selain itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD atau ABRI Masuk Desa. Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan golongan tersendiri. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas 1 Golkar di Surabaya pada tanggal 4-9 September tahun 1973, ABRI mampu menempatkan perwira Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan perwira aktif ke dalam daerah tingkat 2. Jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudarmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar, yaitu pada Munas 3, juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar atau dalam DPR dan MPR melalui fraksi kerja ABRI. Namun, keberadaan ABRI dan DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan dalam
proses kerja DPR, serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas waktu tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, abdi atau wakil militer mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada saat itu dapat dilihat dari yang pertama, banyaknya jabatan pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat, eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada saat itu. Dan yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Refleksi yang dapat diambil dalam pembelajaran ini yaitu saya menyadari betapa pentingnya kita untuk memiliki jiwa, tekad, dan semangat pengabdian untuk mempertahankan perjuangan bangsa Indonesia. Karena hal ini sesuai dengan tujuan kita yaitu untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ada juga beberapa hal bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus belajar bertanggung jawab atas apa saja tugas yang kita terima. Seperti halnya abdi dalam menjalankan tugas juga bertanggung jawab pada mandatnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, abdi merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, abdi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Yang ketiga, keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti partai. Selanjutnya, dalam sektor eksekutif, hubungan ABRI dan Golkar bersifat simbiosis mutualisme. Dan yang terakhir, selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif pada masa Orde Baru. Pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI.